Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di DPC PKB Kabupaten Pangandaran. Kebetulan kami mampir dan di sini ada seorang anggota legislatif yang saat ini duduk di Komisi 3, yaitu Bapak Air SPDI. Nah, gimana Pak kabar Pak Air? Alhamdulillah pada saat ini baik-baik. Ya, Pak Hair ini saat sekarang duduk di Komisi 3 DPRD Kabupaten Pangandaran dan sudah beberapa produk ataupun beberapa aspirasi dan menampung serta menggiring aspirasi masyarakat Pangandaran sehingga beliau bisa boleh dibilang apa yang menjadi tujuan dan visi serta misi Pak Hair ini sudah terwujud. Nah, untuk lebih jelasnya kita ingin berbincang-bincang sekaligus ingin tahu visi dan misi sebenarnya dari seorang Pak Hair. Ya, Pak Hair. Jadi berapa periode Pak kemarin? Baru satu periode. Baru satu periode. Ya, baru satu periode di 2019 Pak ya? Iya. 2019 Pak Hair mencalonkan sebagai anggota legislatif di dapil mana Pak? Di dapil 1. Dapil 1. Iya. Parigi, Sidamuli. Iya. Dapil 1 itu kecamatan Parigi dan Sidamuli. Iya betul. Itu. Nah Pak, aspirasi apa Pak? Aspirasi ataupun kaitannya dengan inspirasi juga kan Pak ya? Iya. Yang telah Bapak lakukan, ya kan dari aspirasi Bapak kan? Ya. Nah, dari inspirasi Bapak dan inspirasi masyarakat muncullah aspirasi. Iya. Nah, itu apa Pak yang sudah dilakukan dan dilaksanakan oleh Bapak? Alhamdulillah memang beberapa aspirasi datangnya dari masyarakat, terutama dari pada masyarakat Desa Parakanmangu atau Kecamatan Parigi, ada yang masuk pada saya. Dan alhamdulillah pada semua aspirasi itu saya tampung. Dan setelah ditampung dan saya juga dikomunikasikan bersama rekan-rekan. Alhamdulillah karena itu tugas saya menampung aspirasi, terakhir aspirasi ditampung dan dibahas. Alhamdulillah beberapa aspirasi pun itu sudah beberapa yang dibahas oleh rekan-rekan di DPRD begitu. Iya. Terutama di Komisi 3. Ya. Yang kaitannya dengan pembangunan Pak ya? Iya. Betul. Nah itu Pak. Yang satu yang sangat-sangat kita ambil contoh. Ya. Kita ambil contoh aspirasi apa yang di dalam waktu Bapak menjalankan tugas sampai dengan tahun ini, itu aspirasi apa yang sangat berkesan dan sangat mengena ke masyarakat? Di antaranya itu adalah pembangunan jalan. Di antaranya. Yang kedua juga ada tentang perairan. Itu di antaranya dan alhamdulillah itu juga tentang masalah jalan sekarang sudah ada yang terlaksana. Perairan juga alhamdulillah sudah ada pelaksananya, Iya, masalahnya kan jalan itu kan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Pak ya. Iya, sudah dilaksanakan. Dan visi dan misi Bapak. Mungkin ada peningkatan dari visi misi Bapak di 2019 mungkin di 2024 nanti. Iya, itu Bapak mengusung visi misi apa Pak hingga Bapak terjun kembali? Di antaranya sesuai dengan tugas kami itu tadi adalah untuk menampung aspirasi masyarakat
dan membahas tentang hasil daripada aspirasi itu. Karena saya juga ingin memperluas tentang silaturahmi dengan warga. Karena alhamdulillah selama kami di DPRD itu kekeluargaan itu sangat menambah dan banyak hikmahnya pada kami secara pribadi. Hikmahnya sangat besar sekali tentang itu apa silaturahmi lah. Ya. Dan kalau bahasa para kan namanya duluran lah gitu. Duluran. Duluran itu semakin banyak lah alhamdulillah gitu. Memang silaturahmi itu sangat dan sangat bahkan dianjurkan oleh agama. Iya betul. Kita harus saling silaturahmi. Ya, kita saling silaturahmi. Dengan silaturahmi kita bisa mendapatkan wawasan dan mendapatkan aspirasi hingga muncullah inspirasi. Alhamdulillah itu juga apa setelahnya kami sering komunikasi, sering silaturahmi, juga aspirasi pada saat itu juga banyak yang muncul pada saat itu. Ya, ya. Alhamdulillah. Nah Pak, kita melihat memang sih yang pasti Bapak akan selalu turun ke masyarakat dan melihat perkembangan dan pembangunan di desa, itu pasti Bapak sudah lakukan. Tapi sebagai anggota legislatif kan pasti di situ dalam 1 tahun itu ada berapa kali reses Pak ya. Nah dalam reses ini Bapak apa keluhan terbanyak dari dapil Bapak waktu Bapak melakukan reses Pak? Ya memang ketika saya melaksanakan reses, memang itu masyarakat kebanyakannya itu memang tentang pembangunan lah, infrastruktur. Yang kedua juga selain itu bahwa selain tugas sebagai arsitek, juga banyak masyarakat yang banyak keluhan begitu, terutama ya keluhan kalau sekarang itu tentang pupuk, tentang pupuk, terus tentang ya kesehatan, di antaranya seperti itulah. Dan alhamdulillah juga banyak masyarakat yang meminta ya pertolongan bagaimana caranya ketika mereka mau berangkat ke Pandega atau berobat begitu. Di antaranya seperti itu. Ya, alhamdulillah tertampung dan terrealisasi Pak ya. Alhamdulillah. Banyak ya ada beberapa hal yang memang sudah terrealisasi. Iya. Ya itu tadi Pak, visi dan misi Bapak. Hingga Bapak terjun kembali. Ya tadi yang pertama tadi itu ada untuk menampung aspirasi, yang kedua adalah untuk memperluas silaturahmi. Juga ada memang yang ada di benak saya itu ada beberapa hal yang memang belum tercapai menurut anak saya. Di antaranya saya itu menginginkan antara dinas pendidikan. Kalau di pendidikan kalau di pendidikan itu tidak ada klasifikasi. Artinya pendidikan agama dengan pendidikan ya dasar. Contohnya antara yang di swasta dengan yang di negeri. Gitu. Jadi saya maunya itu baik yang di swasta ataupun di negeri itu ada kesamaan lah. Nah, dalam artian tidak ada ya umpamanya bantuan gitu. Karena pada saat ini mohon maaf saja ya. Contoh kemarin itu ada bantuan terhadap guru-guru yang ada di swasta itu pada saat ini kan tahun-tahun ini kan tidak ada. Gitu. Ya, tapi kalau alasannya nggak ada uang katanya. Itu yang dia. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi ingin saya perjuangkan. Ya, terutama di pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan di swasta itu memang yang perlu membutuhkan bantuan dari pihak pemerintah gitu. Itu di antaranya seperti itu. Dan juga mungkin kita melihat kondisi guru ngaji. Iya itu seperti itu dan sebagainya. Iya, yang dia berkecimpung dan mendidik di agama. Iya. Pak ya, di antaranya kan itu Pak ya. Iya, jadi untuk bukan meningkatkan tapi memberilah kesejahteraan yang layak. Itu Pak kira-kira. Di antaranya seperti itu Pak. Saya ingin selalu perjuangkan terutama di pendidikan keagamaan. Tentunya kalau di pendidikan keagamaan kan ada MI gitu kan, ada sanawiyah,
ada Alia, kan itu ingin diperjuangkan karena itu banyak honornya. Pada honornya itu sangat minim sekali. Malah ada kalau di MBI itu kan honornya ada yang 200, ada yang 300. Jadi ini ingin sekali saya perjuangkan bagaimana caranya bahwa honor-honor seperti itu ada sedikit meningkat lah Ya. dengan pendidikan. Itulah ya. Ya di antaranya itu tadi. Nah, apakah hal tersebut atau keinginan Bapak itu tadi yang boleh dibilang PR yang akan dilaksanakan itu sudah dikomunikasikan dengan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Pangandaran ataupun Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran? Ya memang di Kementerian Keagamaan juga saya sudah berbicara bagaimana cara seperti itu dan sampai saat ini kan belum tuntas. Oleh karenanya pada saat ini pun ingin saya menuntaskan hal-hal seperti itu begitu. Perjuangan itu ingin saya perjuangkan sampai ya tuntas lah. Ya. Gitu, kan. Ini sangat luar biasa. Sebab Pak Hari sangat peduli dengan bagaimana kesejahteraan guru agama dan bagaimana pembangunan di bidang keagamaan serta bagaimana kepada siswa dan siswi di swasta khususnya madrasah Pak ya. Iya. Oke Pak. Nah Pak, di dalam Bapak melaksanakan tugas di DPRD Kabupaten Pangandaran, mungkin ya memang perda itu dilakukan bersama oleh fraksi-fraksi lain. Tapi betul. semasa Bapak sudah menghasilkan berapa perda Pak selama Bapak dulu? Kalau saya lupa lagi kalau berapa. Ya. Kalau ditanya saya tentang berapa perda. Banyak Pak ya. Ya banyak ya. Bisa dihitung itu susah. Banyak banyak. Perda apa saja sudah dihasilkan oleh anggota legislatif di 2019 sampai 2024. Betul. Nah, oke Pak. Nah Pak, satu harapan kepada pemerintah. Iya. Pertama harapan kepada pemerintah dari Bapak nih, selaku anggota legislatif dan calon anggota legislatif di 2024 sampai ke depan, serta harapan kepada masyarakat. Silakan Pak. Harapan dan keinginan serta ajakan pada masyarakat, kepada pemerintah dan kepada masyarakat. Ya terutama kalau saya mengajak terhadap masyarakat, terutama pada saat ini bagaimana agar Kabupaten Pangandaran khususnya itu ada peningkatan baik di bidang pendidikan ataupun di bidang infrastruktur atau pembangunan. Karena kalau saya lihat pada saat ini bahwa kegiatan infrastruktur dengan kegiatan yang bersifatnya keagamaan itu ada sedikit kurang lah. Walaupun kalau dikatakan ya bidang keagamaan sepertinya itu meningkat, tapi kan di lapangan itu ya menurut hemat saya ada sedikit kurang. Dan saya saking mengajak kepada masyarakat bagaimana antara pembinaan tentang keagamaan juga tentang pembangunan ada keseimbangan. Itu mengajak saya kepada masyarakat. Jadi bagaimana kita bisa bekerja tanpa adanya dorongan dan kerjasama dari masyarakat untuk memperbaiki dan menstabilkan pembangunan di Kabupaten Pangandaran. Jadi kan begini, jadi pembangunan itu kan ada pembangunan fisik dan ada pembangunan mental. Jadi fisiknya maju, mentalnya juga harus maju. Jadi antara fisik dan mental harus balance Pak ya. Iya. Apalagi kalau menurut saya itu yang paling utama itu akhlak, bagaimana akhlak di Kabupaten Pangandaran, masyarakat Kabupaten Pangandaran itu lebih baik. Itulah. Nah Pak, berbicara tentang akhlak, bagaimana Bapak ayo mengajak untuk memperbaiki akhlak Pak? Ya di antaranya kan ketika dalam pengajian kita ajak masyarakat
bagaimana tentang akhlak kita, begitu kan ya. Selalu saya mengajak tentang akhlak. Ya, ada kesempatan alhamdulillah, kesempatan di dalam pengajian-pengajian, dalam membuat kita saya sampaikan tentang hal itu. Oke Pak. Eh, terakhir Pak. Ya, Terakhir, bagaimana cara Bapak mengajak masyarakat? Masih di dapil 1 Pak ya? iya, iya. Bagaimana cara Bapak mengajak masyarakat dapil 1? Alhamdulillah yang saat ini mungkin saya lakukan, saya banyakkan itu door to door, atau juga saya itu sering silaturahmi lah, apalagi ketika ada yang meninggal dunia begitu kan, saya sering gitu nengok orang yang sakit, ketika itu kan kita berkumpul ngajak gitu. Dengan saya itu kan yang dipakai itu adalah nurani gitu. Nurani. Iya, nurani gitu. Kita ketika berkumpul bersama-sama ya kita selain kita saling mendoakan juga kita ajak gitu. Itulah di antara itu teknik yang memang atau sistem yang memang saya lakukan pada saat ini. Baik pemirsa, kalau kita memperhatikan dari pembicaraan kita tadi, Pak Khair dengan tulus, dengan ikhlas memperjuangkan masyarakat Pangandaran untuk fisik dan mental itu harus balance. Tidak. Harus balance. Jadi bagaimana kita melihat sosok Pak Khair dan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Khair, kita harus betul-betul bisa mendukung. Baik pemirsa,